Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada teman-teman Ikatan Remaja Masjid Baitus Salam, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sekiranya memberikan siraman rohani dalam rangka untuk mengisi ngabuburit pada waktu bulan Ramadan tahun 2020. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema yaitu kesalehan sosial sebagai manifestasi akhlak Nabi. Jadi kita tahu bahwasanya yang namanya kesolehan, kesolehan sosial itu berarti adalah watak kita atau perbuatan kita, kesalehan individual kita, kesalehan sosial kita yang menjadikan tolak ukur atau modal kepada kita semua untuk menciptakan yang namanya akhlak nadiyin. Jadi dipadukan atau dipraktekkan sebagai akhlak nadiyin. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang namanya akhlak, tentu kalian semua sudah pada tahu ya. Kira-kira ada yang tahu enggak bedanya akhlak, etika sama budi pekerti? Kalau akhlak apa? Apa itu akhlak? Perilaku. Soalnya kan di sana sini, wah, akhlak kamu kurang bagus. Itu punya akhlak apa enggak sih? Punya moral apa enggak? Punya etika apa enggak? Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas singkat ya, kira-kira sebenarnya akhlak itu apa sih? Jadi akhlak itu adalah suatu kata dari bahasa Arab ya, secara etimologis, secara kata itu adalah akhlak, berasal dari jamaknya yaitu merupakan bentuk jamak. Jadi akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluk, itu berarti budi pekerti. Jadi yang namanya akhlak di sini, akhlak sama budi pekerti sama etika itu memang sama. Persamaannya apa? Persamaannya yaitu sama-sama yang menjadi objek itu adalah manusia, ya, yang menjadi objek. Kemudian perbuatan manusia. Ini sama-sama menilai perbuatan manusia, yang dinilai yaitu ya adalah baik dan buruknya perbuatan manusia. Jadi yang namanya akhlak di sini memang agak beda-beda tipis dengan etika ya. Kalau etika itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana perihal kepribadian manusia dinilai dari baik dan buruknya. Sedangkan budi pekerti, budi itu adalah sesuatu yang lahir dari batin, yaitu berupa akal, jiwa. Pekerti itu adalah watak, perbuatan, ya, murah hati, dermawan dan lain sebagainya termasuk pekerti. Jadi kalau budi pekerti itu lebih ke norma. Tolak ukurnya adalah norma, adat istiadat. Orang itu punya budi pekerti apa enggak sih? Nah itu dikaitkan dengan adat.
ada di situ itu apa kira-kira? Ini adate di suatu daerah itu ada apa namanya, misalnya berinteraksi dengan manusia, misalnya apa tahlil atau apa ya. Mungkin contoh kecil seperti itu. Jadi tahlil itu ada apa namanya, budi pekertinya. Ada tidak kena tahlil piye? Ada tidak kena tahlil ya misalkan ono berkate misalnya. Nah, misalkan ini mungkin seperti itu. Atau tidak ada berkatnya. Nah, itu termasuk budi pekerti itu. Karena timbul dari adat istiadat. Nah, sedangkan akhlak itu muncul dari spontanitas. Ya, akhlak itu spontanitas. Kalau etika itu dari akal pikiran. Kalau etika, jadi kadang kita itu kira-kira aku ngene aku apik apa ora. Nah, jadi ada pertimbangan dari akal. Kalau spontanitas itu yang namanya akhlak. Ya, tentunya kalian sudah tahu. Kadang kita melakukan sesuatu hal yang dinilai seseorang itu baik, tapi kita nggak sengaja, spontanitas. Ya, misalnya ada nenek mau jatuh, ya, pas kebetulan kita di sampingnya, nah, jatuh terus kita tolong. Kita tahu nggak mikir-mikir, tak tolong apa ora ya. Nah, spontanitas kita tolong, lah itu namanya akhlak. Ya, kalau kita masih mikir-mikir, tak tolong apa ora ya, tak tolong kuli, bukan anu sing anu, kuli acting, sekedar acting atau apa, atau mungkin nanti ada fitnah. Nah, kayaknya tak tolong aja, menolong orang apa sih salahnya. Nah, itu namanya etika, ini sudah bukan akhlak, karena bukan spontanitas, ada pertimbangan akal. Kira-kira di logika itu masuk apa enggak, baik apa enggak, baik atau buruk. Ya buruk, gak usah tak tolongi, gak usah, ngapain, bukan urusan saya, jatuh sendiri. Nah, kalau budi pekerti ya terbentuk dari adat istiadat. Contohnya seperti ya, misalkan adat istiadat ini, kalau hari raya itu sungkeman. Nah, adatnya dok ini sungkeman itu nucup tangan. Ya, ini budi pekerti, karena ini bukan akhlak tapi budi pekerti, karena terbentuk dengan adanya adat istiadat. Adatnya nek sungkeman ini, jadi gak usah mikir nak sungkeman ini apa ora ya. Jadi kondisi kira-kira adatnya gini sungkeman ku piye, cucuk tangan, oh berarti di sini adatnya cucuk tangan. Itu yang namanya budi pekerti. Ya, kesalahan sosial sebagai manifestasi akhlak nadiyin. Jadi yang namanya orang soleh, tentu kalian sudah tahu ya, pernah lagunya Gus Dur ya, Kang Aran soleh, ya, dan seterusnya. Bagus atine kerono mapan sering ilmune, laku toreko lan ma'rifate, uga hakikat manjing rasane, uga hakikat manjing rasane. Nah, itu apa namanya, arti soleh menurut Gus Dur. Jadi orang yang soleh itu adalah orang yang apa namanya, antara hati dan pikiran dan perbuatannya itu satu. Nah, itu soleh. Karena apa? Karena memang ya sudah mapan ilmunya, baik ilmu syariat, ilmu tasawuf, ilmu hakikat maupun ilmu thariqat. Itu yang namanya orang soleh. Jadi kita dituntut berusaha, berupaya supaya menjadi orang yang soleh. Kalau dalam hadis ya, yang namanya soleh ya waladun yad'ulah ya. Nah itu, tapi tidak hanya itu saja.
Itu kan cuma contoh kecil dari hadis Nabi. Tapi yang namanya sholah itu lingkupnya sangat global, sangat besar, ya, sangat luas. Yaitu yang dicontohkan oleh Gus Dur tadi. Jadi antara hati, pikiran, perasaan, jiwa, akal dan perbuatannya itu sama. Ya. Haram ya haram, halal halal. Hatinya berkata halal, mulutnya berkata halal, perbuatannya juga mencerminkan orang yang segala sesuatunya tertuju pada sesuatu yang halal. Itu namanya orang yang soleh. Jadi makanya kita ini sebagai berupaya untuk menjadi orang yang soleh, yang kemudian kesalehan kita ini sebagai modal kita, ya, memanifestasi sebagai modal kita, sebagai manifestasi terbentuklah akhlak yang berbasis NO, nadiyin. Ya. Apa itu akhlak? Kalau kita sudah menjadi orang soleh, ya, kesalehan itu dibagi menjadi dua, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Jadi yang namanya kesalehan individu, nah ini ada suatu cerita, ya, kesalehan individu. Kesalehan individu ini kesalehan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Contoh kecil, ibadah. Ya. Ini ada suatu cerita. Pas pada waktu Nabi Musa melakukan perjalanan menuju Bukit Sina. Nah, di mana Nabi Musa menerima perintah dari Allah. Nah, pada waktu di tengah-tengah perjalanan, beliau bertemu dengan abid. Abid itu orang yang ahli ibadah, yang sedang beruzlah. Beruzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Tujuannya apa? Untuk beribadah, ya, beribadah total. Ketika melihat Nabi Musa mendekatinya, sang abid mendekat dengan penuh semangat. Wahai Nabi Allah, pasti engkau akan menemui Allah, ya. Kowe menemui Gusti Allah, we. Nah, cara ngomong bahasa ngomongnya seperti itu. Tolong tanyakan kepada Allah di surga. Di surga, tolong tanyakan kepada Allah. Kira-kira di surga saya itu ditingkatkan di tingkat berapa? Ya, di surga tingkat berapa nanti aku ditempatkan di akhirat? Jadi pertanyaannya tuh enggak langsung tolong tanyakan saya masuk surga apa enggak. Tidak itu, tapi langsung tolong tanyakan kepada Tuhanmu, wahai Musa, saya ditempatkan di surga itu tingkat berapa? Nah, pertanyaan langsung ke tingkat, bukan saya ini termasuk orang masuk surga apa enggak. Nah, bukan seperti itu, langsung tertuju. Aku manggon dukune swarga, iku kira tingkat piro? Takono karo Tuhanmu Musa. Nabi Musa terheran-heran. Bagaimana engkau bisa memastikan dirimu akan masuk surga? Bagaimana tidak, wahai Nabi Allah? Jawabnya ini. Aku kan sudah mengasingkan diri. Aku kan sudah beruzlah. Saya kan sudah beribadah total, menghindari keramaian dengan sengaja untuk beribadah total, menghambakan diri, berzikir kepada Tuhan. Bahkan saya tidak melakukan dosa. Apakah aku salah menanyakan seperti itu? Ya, aku juga tidak makan daun-daun, tidak minum kalau bukan air hujan. Tidak pastikah aku masuk surga? Nabi Musa kemudian melanjutkan perjalanannya di Bukit Sina. Ia berjumpa dengan Allah. Ya Allah, di tengah perjalananku aku bertemu dengan seorang hambamu. Dia ingin tahu di surga kira-kira tingkat berapa nanti saya ditempatkan di surga. Jawab Allah, wahai Musa, sampaikan kepadanya bahwa tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka, sampaikan. Akhirnya Nabi Musa pun kembali kepada sang abid tadi. Sang abid penuh dengan semangat. Musa, bagaimana kabarnya? Bagaimana? Saya di tingkat berapa di surga?
Boro-boro di tingkat berapa? Masuk surga kamu ndak. Kalau neraka, iya. Loh, kenapa bisa? Gini aja Musa. Kamu tanyakan lagi kepada Allah, pada Tuhanmu. Jangan-jangan kamu salah dengar. Sabar sahabatku. Bagaimana mungkin saya sudah beribadah 40 tahun diganjar dengan neraka? Bagaimana mungkin ini Musa? Mungkin kau salah dengar Musa. Coba kamu kembali. Nah, kemudian Nabi Musa kembali berjalan menuju kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh terheran-heran. Nabi Musa di jalan ya, geremeng-geremeng. Apa aku mau salah dengar ya? Jangan-jangan aku salah dengar. Tuhan, hambamu ingin kejelasan, apa benar tempatnya kelak di neraka? Nabi Musa bertanya, apa jawab Allah? Katakan, tempatnya di surga. Loh, aku gak salah dengar ini ya Pak? Tidak. Wahai nabiku, engkau tidak salah dengar. Aku tadinya memang akan menempatkan di neraka. Kenapa? Kok berubah drastis ya? Belum ada 5 menit kok sudah berubah pikiran. Nabi Musa terheran-heran. Begini Musa, tadi pas engkau melakukan perjalanan balik ke sini bertemu dengan aku Allah, itu sang api tadi tersungkur, sujud tersungkur sambil berkata, ya Allah, kalau memang saya ini penghuni neraka, maka besarkanlah badan hamba. Karena apa? Saya ingin badan hamba ini yang ngebegi apa? Memenuhi. Nah, yang memenuhi neraka dan menjadi penghuni neraka yang pertama kalinya. Jadi itu. Jadi agar tubuhnya diperbesar sebesar neraka jahanam, supaya tidak ada orang lain yang masuk ke dalamnya selain hanya dirinya. Nah, pada saat itu tidak ada lagi yang namanya egoistis dalam beribadah. Jadi yang tadinya orang itu sang abid egois beribadah, ya, menuntut surga karena dia egoistis beribadah. Egoistis apa? Orang kumpul wong, itu namanya egoistis. Beribadah sendiri, itu namanya ibadah egoistis. Yang tadinya egois, ya, berubah total menjadi tidak egois. Makanya Allah pun juga berubah. Yang tadinya mau ditempatkan di neraka, kemudian beralih jawaban menjadi ditempatkan di surga. Nah, itu loh Musa. Nah, dalam cerita tersebut ada pesan dalam Al-Quran yang ingin disampaikan, yaitu yang namanya ibadah individu itu adalah ibadah yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ya, contohnya seperti kita zikir itu bermanfaat bagi kita sendiri. Ya. Toh yang namanya ibadah itu adalah bukan hanya ibadah individu, tapi juga ada ibadah sosial. Jadi yang namanya ibadah individu dengan ibadah sosial ini merupakan suatu paket, ya, suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mementingkan ibadah individu, ya jangan lupa melupakan ibadah sosial, atau mungkin bisa disebut dengan kesalehan sosial. Jadi dua sisi ibadah yang tidak dapat dipisahkan ini. Jadi kita tidak boleh hanya mementingkan ibadah sosial atau kesalehan sosial dan melupakan ibadah ritual atau kesalehan individu, ataupun sebaliknya. Nah, akhir-akhir ini kadang-kadang kita di kalangan umat Islam, ya, itu terjadi kecenderungan beragama secara formal. Artinya apa? Mereka itu memeluk agama, satu agama, tetapi mereka tidak melakukan ibadah ritual agama. Jadi pengakuannya Islam, tapi tidak pernah sholat.
KTP ini Islam tapi tidak puasa, KTP ini Islam mampu tidak melaksanakan zakat, tidak haji dan lain sebagainya. Nah, itu akhir-akhir ini itu kecenderungan hanya Islam KTP, tidak mau berjamaah, tidak mau berinteraksi kepada manusia, ya, hanya mementingkan kepentingan pribadi. Nah, Islam dengan tegas tidak memperkenankan kecenderungan kalangan tersebut. Kita tidak diperbolehkan hanya mementingkan ibadah sosial atau kesalehan sosial dan melupakan ibadah ritual atau kesalehan individu. Jadi kedua ibadah tersebut merupakan kesatuan yang terpadu. Memisahkan salah satu dari keduanya bagaikan fata morgana. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, Al-Quran menggambarkan hubungan antara ketakwaan di satu sisi dan masyarakat di sisi lain. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Itu Al-Quran. Jadi kesalehan individu itu identik dengan hubungan seseorang secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih familiar dikenal dengan hablum minallah. Nah, kalau ibadah sosial atau kesalehan sosial itu adalah ibadah yang berkaitan dengan alam sekitar, manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya, atau lebih dengan hablum minan nas, ya, familiarnya hablum minan nas. Jadi kalau ibadah yang individual itu manfaatnya kepada diri kita sendiri, pahalanya juga nanti kembalinya kepada diri kita sendiri. Tapi kalau ibadah sosial atau kesalehan sosial itu nanti manfaatnya bukan hanya kepada orang banyak, masyarakat umum, tapi kepada kita juga dapat pahalanya, ya. Nah, ibadah sosial, ya, kesalehan sosial ini identik, ya, saya ulangi lagi, identik dengan ibadah yang berkenaan dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah. Ibadah sosial lebih mengutamakan kepentingan orang lain, tapi berdampak positif juga bagi dirinya sendiri. Jadi contoh kecil puasa ini, ya. Puasa merupakan bentuk ibadah yang memancarkan hikmah, bukan saja bagi pembinaan kesalehan individual, melainkan juga bagi peningkatan kesalehan sosial. Ketakwaan menjadi sasaran utama pelaksanaan rukun Islam yang keempat ini memiliki dimensi pembinaan yang komprehensif, baik bagi pembentukan kualitas individual maupun bagi upaya penciptaan iklim sosial. Jadi contoh kecil ibadah puasa ini, ya, kesalehan ini bisa menumbuhkan atau menghidupkan kesalehan sosial juga kesalehan individual. Nah, kesalehan sosial individual ini itu apa? Yang tercermin dari puasa ini. Contohnya, ya, perilaku kita yang jujur. Nah, ini termasuk kesalehan individual yang timbul dari ibadah puasa, ya, jujur, amanah, bersikap rendah hati, tawadhu, sederhana dan lain-lain. Nah, sedangkan kesalehan sosial tercermin dari kedermawanan kita, tanggung jawab kita sosial. Jadi kita itu apabila melihat orang di sekeliling kita dalam kita keadaan lapar seperti ini, ya, akhirnya kita berempati. Oh, ternyata orang kelaparan itu rasanya seperti ini, ya. Jadi kita berempati, perhatian, ya, simpati kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang berada dalam posisi sulit, ya, pada waktu saat-saat ini, ya, karena pandemi. Nah, itu ibadah puasa bisa sebagai mengevaluasi diri kita, betapa bersyukurnya kita, ya, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat, nikmat masih muda, termasuk juga nikmat, ya, dan lain sebagainya. Makanya apabila puasa kita dilakukan dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keyakinan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti insya Allah akan terbentuk tujuan puasa kita, yaitu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kesadaran. Ya. Nah, kesalahan sosial sebagai manifestasi akhlak nadhiyin. Jadi yang namanya ulama NU itu punya akhlak, jadi punya akhlak sendiri ya, punya ciri khas sendiri. Kira-kira ciri khas utama akhlak dari Nahdliyin itu apa? Nah, di sini ada 4 pondasi. Jadi yang menjadi pondasi akhlak Nahdliyin, yang menjadi pondasi karakteristik watak daripada NO ini adalah ada 4. Pertama adalah tawasud. Tawasud. Jadi artinya tawasud di sini adalah mengambil jalan tengah, sikap tengah dan adil dalam kehidupan. Makanya dalam NO ini, yaitu ahli sunnah wal jamaah, tidak suka atau tidak menyukai yang namanya kekerasan, permusuhan, dan senantiasa menegakkan keadilan. Nah, ini prinsip tawasud. Nah, dalam ahli sunnah wal jamaah, tawasud ini prinsip mengambil jalan tengah dalam memutuskan sesuatu ini meliputi 3 aspek, meliputi 3 bidang, yaitu bidang akidah, bidang syariah, dan bidang tasawuf. Nah, bidang akidah ini berhubungan dengan keimanan, ya, berhubungan dengan keimanan. Jadi iman kepada Allah. Ada rukun iman ada 6 ya. Apa saja kira-kira? Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, rasul. Yang keempat, kitab. Yang kelima, qadar ya. Yang keenam, hari akhir ya. Ya itu pondasi daripada akhlak Nahdliyin yang bersifat tawasud, sikap mengambil jalan tengah. Jadi dalam beribadah, ya, dalam berakidah, berketuhanan. Nah, ini kita ambil jalan tengah-tengah. Artinya ya nggak usah lebay ya, nggak usah berlebih-lebihan, diambil jalan tengah. Ya. Makanya tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak suka yang namanya kekerasan, permusuhan. Kita mengambil jalan tengah dengan cara menegakkan keadilan, bermusyawarah wasyawirhum fil amr. Yang kedua, prinsip aswaja, jadi tawasud dalam bidang syariah. Jadi akhlak Nahdliyin yang berupa tawasud ini yang menginjak pada 2 prinsip. Yang kedua yaitu prinsip dalam bidang syariah. Jadi dalam bidang syariah ini, syariah itu adalah jalan, atau istilahnya yaitu hukum agama, atau yang lebih dikenalkan di masyarakat itu adalah ilmu fikih ya. Yang dibahas dalam syariah itu adalah ilmu fikih, ilmu untuk menggali hukum, menetapkan hukum agama dengan jalan menggali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini para ulama fikih berusaha bersungguh-sungguh untuk menggali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya apa? Untuk menetapkan hukum. Ya. Jadi usahanya ini yang dinamakan dengan ijtihad. Terus yang kedua, akhlak ya. Yang kedua adalah tawasud dalam bidang akhlak, bidang tasawuf. Tasawuf itu akhlak. Tadi sudah saya jelaskan yang akhlak itu adalah bentuk jamak dari mufradnya yaitu khuluq, yang berarti tabiat atau budi pekerti, watak. Nah, kalau dalam pengertian umum itu lebih dikenal atau diartikan sebagai sopan santun, atau etika, moral, atau kesusilaan. Jadi akhlak yang luhur akan menolak sikap at-tawur. At-tawur itu adalah teledor tanpa perhitungan, dan
al-jubn, penakut. Takabur wa tadallu, terlalu tinggi menilai diri sendiri, atau mungkin sebaliknya terlalu rendah menilai diri sendiri, itu juga tidak bagus. Al-bukhal wal israf, bakhil dan boros, ya, itu merupakan etika atau akhlak nadiyin, akhlak yang menolak keras, sikap atatawur, jadi sikap penakut, teledor, sombong, yaitu terlalu menilai diri sendiri, terlalu tinggi ya menilai diri sendiri, atau terlalu rendah menilai diri sendiri. Kemudian bersikap bakhil, medit, pelit, dan boros, israf, berlebih-lebihan. Pondasi akhlak nadiyin yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tasamuh. Tasamuh di sini adalah sikap atau akhlak terhadap perbedaan pandangan. Jadi kalau kita sedang berargumen, bermusyawarah, sedang berdebat ya bersama kaum cendekiawan atau ilmuwan atau teman kita sendiri, jadi kita sebagai Nahdiyin, sebagai warga NO, harus mengedepankan akhlak tasamuh, yaitu apa? Menghargai, memberi toleransi terhadap perbedaan pandangan. Teman kita ada yang berpandangan seperti ini ya, dalam segala hal, baik masalah keagamaan atau perbedaan hukum dunia maupun hukum akhirat atau hukum dalam masyarakat ya. Kita sebagai warga NO ya, yang berbasis NO, harus mengedepankan akhlak yang namanya tasamuh, toleransi terhadap perbedaan. Yang selanjutnya yaitu akhlak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan suatu akhlak ya, merupakan suatu akhlak yang dimiliki oleh warga NO dan merupakan pondasi. Kalau pondasi ya jangan sampai hilang, jangan sampai luntur ya. Artinya kita sebagai warga NO memiliki akhlak amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu akhlak yang selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah kemungkaran atau hal-hal yang menjerumuskan, merendahkan nilai-nilai kehidupan. Yang terakhir ya, masih lanjut ini, masih ada waktu ya. Nah, tawazun, jadi akhlak yang dimiliki oleh warga NO yang keempat, yang termasuk pondasi akhlak nadiyin, yaitu tawazun. Tawazun di sini adalah sikap seimbang, menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Sikap seimbang dalam pengabdian ya, pengabdian baik dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pengabdian kepada sesama manusia maupun kepada lingkungannya. Demikian pula keseimbangan dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Artinya akhlak kita di sini adalah tidak boleh mengesampingkan atau bahkan mengorbankan satu dan mementingkan atau mengutamakan satu lainnya. Jadi harus seimbang antara kehidupan ukhrawi dengan kehidupan duniawi. Karena apa? Karena kita hidup itu adalah di alam duniawi. Apakah kita akan hidup selamanya? Tidak. Nah, di dalam kehidupan kita nanti juga pasti ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang namanya manusia pasti akan menemui ajalnya. Nah, apa tugas kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia untuk melakukan perjalanan yang nantinya paling akhir, yaitu perjalanan di akhirat? Jadi apakah hidup ini adalah
sekedar hidup, kalau mati sudah tidak ada pertanggungjawabannya, tidak. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini itu nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Loh, Pak, kenapa Pak? Kok menunggu di akhirat? Apakah di dunia tidak ada pertanggungjawabannya? Ada. Ya. Selain kita dituntut untuk bertanggung jawab atas perilaku kita di dunia, ya, nanti pertanggungjawabannya di akhirat juga ada di dunia, nanti juga ada di pertanggungjawabannya, ya. Jadi yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kan memberi siksaan atau memberi balasan atas apa yang diperbuat oleh manusia di dunia. Itu ada yang langsung, ada yang nanti ditunggu sampai di akhirat, ya. Sebaliknya Allah memberi pahala itu juga ada yang langsung diberikan di dunia, ada yang nanti ditunggu di akhirat. Allah mengabulkan permintaan doa seseorang yang ada di dunia, ya, manusia itu ada langsung yang langsung dikabulkan, ada yang nanti di akhirat atau menunggu sampai 1 bulan atau 1 tahun. Nah, itu akhlak kesalehan sosial sebagai manifestasi akhlak nahdiyin. Mungkin ada pertanyaan? Hah? Enggak ada. Sampai sekian ada pertanyaan apa enggak? Ada. Apa? Bagaimana kita meneladani sifat alat nahdiyin dalam kehidupan sehari-hari? Meneladani. Bagaimana kita bisa meneladani akhlak nahdiyin dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, ya. Akhlak nahdiyin itu kan ada yang namanya tasamuh, amar ma'ruf nahi mungkar, tawazun. Ya. Tawazun itu tadi adalah sikap seimbang, membuat seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Jadi ojo wiridan terus, nah, ojo ibadah terus. Karena apa? Karena kita itu hidup di dunia, jadi kita harus berinteraksi dengan manusia, ya. Ojo dikir terus. Tadi sudah dicontohkan, ya. Kalau kita dikir terus, ibadah terus, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, maka apa yang terjadi? Maka nanti adalah yang muncul dalam diri kita kesombongan. Kita merasa benar sendiri, ya. Kita merasa hamba Allah yang paling juara karena kita sudah wiridan sekian banyaknya, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah mencuri dan lain sebagainya. Nah, kita merasa seperti itu, apakah salah nggak Pak? Nggak salah, itu wajar. Ya, itu wajar. Tapi itu bagi Allah, menurut cerita tadi, ya, itu bukan kesalahan sosial gitu namanya, tapi kesalahan individu, egoistis. Jadi beribadah tapi ibadah egois. Jadi cara API di PPDW, ya, pahalanya di PPDW. Padahal kan kita kan di dunia kan sebagai makhluk sosial kan harus berinteraksi dengan masyarakat sosial. Contohnya, ya, jamaah. Kalau kamu egois, ya, semua orang egois, apa jamaah? Padahal jamaah kan pahalanya kan banyak, ya. Apa jamaah? Aku sholat di naik padahal kan jamaah kan apa namanya? Aku tak orang jamaah. Kenapa orang jamaah? Ya ben musola gak ada jamaah, orang jamaah kan podo-podo gantuk ganjaran. Padahal kita kan berjamaah kan bisa juga kita mengharap pahala dan bisa menolong orang lain. Menolong gimana? Nah, orang lain dapat pahala, kita dapat pahala, ya.
kan ada yang namanya orang wah nek jamaah untuk pahala betul ke derajat. Aku wong kene ora film jamaah hari. Aku udah orang untuk ganjaran, padahal aku kepengen banget dapat pahala. Ya, saya pengen banget dapat pahala. Kan ada yang namanya manusia kan tingkatannya beda-beda ya. Ada yang manusia itu lagi tingkatannya tingkatan syariat, ada yang tingkatan tasawuf, ada yang tingkatan apa namanya hakikat dan makrifat dan lain sebagainya. Nah, untuk orang awam biasanya kan diiming-iming ganjaran kan seneng. Ya gitu. Enggak. Dan kalau orang yang awam diiming-iming ganjaran kan senang ya. Lah sing kene egois, aku ora butuh ganjaran, aku butuhku apa jenenge langsung sama Allah. Saya ingin beribadah langsung sama Allah. Jadi saya menuntut. Ya, seperti tadi cerita tadi ya. Aku beribadah ya Allah karo kowe ya Allah karo sampean ya Allah. Aku gak melakukan dosa. Bahkan saya menjauh dari kerumunan masyarakat. Saya menuntut surga. Ya, itu surga. Bahkan saya menuntut surga tingkat berapa gitu. Malah langsung jaluk tingkat. Ya, nah itu. Tapi setelah beliau mendapat kabar kalau beliau adalah penghuni neraka, akhirnya beliau berubah pikiran. Ya, mungkin karena berarti selama ini saya beribadah itu hanya ibadah individu yang pahalanya kembali ke saya pribadi. Padahal saya di sini kan hidup dengan orang banyak. Saya merasa akhirnya yang timbul adalah sombong. Sombong itu bisa menghalangi yang namanya surga. Meskipun ibadah kita istilahnya itu lain daripada seseorang ya, wiridannya sudah tingkat tinggi, sudah beribu-ribu berjuta-juta bahkan wiridannya ya, sudah mengasingkan diri, tapi yang timbul adalah kesombongan. Makanya Allah masuk neraka ini ya. Setelah Nabi Musa kembali kepada Allah berubah pikiran, surga tempatnya. Karena apa? Pada waktu perjalanan Nabi Musa menghadap kepada Allah, sang api tadi tersungkur sujud merasa astagfirullahaladzim. Berarti selama ini saya itu egoistis. Yang yang timbul dari egoistis itu adalah timbulnya adalah kesombongan. Kesombongan itu adalah penghalang untuk masuk surga. Ya, penyakit jiwa, penyakit hati itu. Makanya terus tersungkur sujud, ya Allah, berarti selama ini yang saya lakukan itu adalah kurang benar. Ya, kurang benar. Meskipun benar di mata saya, tapi tidak benar di mata Allah. Makanya saya diganjar neraka. Tapi setelah saya tersungkur, ya sujud menyadari kesalahan saya karena saya terlalu egois dalam melakukan ibadah, ya akhirnya saya merendah dan Allah menempatkan saya di surga. Nah, kira-kira begitu ya dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.